Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 10, kelas A, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2019 akan memaparkan materi tentang silogisme. Kelompok kami yang pertama yaitu Rita Kartika dengan NPM 1950312 akan memaparkan materi pada slide ke-5 dan ke-6. Mega Siva dengan NPM 1950323 akan memaparkan materi pada slide ke-3 dan ke-4. Diana Wulandari dengan NPM 1950351 akan memaparkan materi pada slide ke-7. Yang terakhir, Nadia Jayanti dengan NPM 1950353 akan memaparkan materi pada slide pertama dan kedua. Pengertian silogisme. Silogisme berasal dari bahasa Yunani. Silogismos merupakan penggabungan penalaran dari sin artinya dengan atau bersama, dan silogistai artinya menggabungkan atau menyimpulkan dengan penalaran. Silogisme merupakan bagian paling akhir dari pembahasan logika formal dan dianggap sebagai bagian penting dari ilmu logika. Silogisme tunduk kepada 8 hukum yang masing-masingnya diterapkan sebagai berikut. Hukum ke-1, silogisme hanya mengandung 3 term. Hukum kedua, term mayor atau term minor tidak boleh menjadi universal dalam kesimpulan jika dalam premis hanya bersifat partikular. Hukum ketiga, term tengah tidak boleh muncul dalam kesimpulan. Hukum keempat, term tengah harus digunakan sebagai proposisi universal dalam premis-premis setidaknya 1 kali. Hukum kelima, jika kedua premis afirmatif, maka kesimpulan juga afirmatif. Hukum keenam, jika boleh kedua premis negatif, setidaknya salah satu harus afirmatif. Hukum ketujuh, kalau satu premis negatif, kesimpulan harus negatif. Kalau salah satu premis partikular, kesimpulan harus partikular. Hukum ke-8, tidak boleh kedua premis partikular, setidaknya harus universal. Selanjutnya yaitu silogisme yang tidak diperbolehkan. Silogisme dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu silogisme negatif dan silogisme salah. Yang pertama, silogisme negatif ditandai dengan adanya kata bukan ataupun tidak pada presemis, dan begitu juga simpulan. Jika satu presemis pada silogisme bersifat negatif, maka simpulannya pun bersifat negatif juga. Kedua, silogisme salah. Dalam suatu argumentasi, harus berhati-hati menggunakan penalaran silogisme. Jika tidak berhati-hati, dapat timbul masalah ketika menarik kesimpulan. Jika merumuskan presemis, harus dengan cermat, sebab kesalahan sering terjadi pada penyusunan presemis. Struktur silogisme. Bagian pertama adalah keputusan pertama, yang biasanya disebut premis mayor. Bagian kedua adalah keputusan kedua, yang umumnya disebut dengan premis minor. Bagian ketiga adalah bagian-bagian yang sama dalam kedua keputusan tersebut, yang biasanya disebut medium atau term menengah, middle term. Karena ia terdapat pada kedua premis mayor dan minor, maka bertindak sebagai penghubung medium antara keduanya, tetapi tidak muncul dalam konklusi. Bagian keempat adalah keputusan ketiga yang disebut konklusi atau kesimpulan, adalah merupakan keputusan baru dari 2 keputusan sebelumnya yang menyatakan bahwa apa yang benar dalam mayor juga benar dalam term minor. Silogisme kondisional. Silogisme kondisional ialah silogisme yang memiliki premis mayor berupa proposisi kondisional, sementara premis minor dan kesimpulannya berupa proposisi kategoris. Mengemukakan silogisme kondisional dapat dibedakan atas 3 jenis sebagai berikut. Yang pertama, silogisme kondisional yang memiliki relasi kausal satu arah. Yang kedua, silogisme kondisional yang memiliki relasi kausal timbal balik atau 2 arah. Yang ketiga, silogisme kondisional yang memiliki relasi kausal probabilitas. Silogisme disjungtif. Silogisme hipotetis disjungtif yang ditandai dengan ungkapan atau. Silogisme ini adalah silogisme yang premis mayornya terdiri dari keputusan disjungtif. Premis minor mengakui atau memungkiri salah satu kemungkinan yang sudah disebut dalam premis mayor. Kesimpulan mengandung kemungkinan yang lain.
Silogisme dibedakan menjadi dua, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti sempit, yakni hanya mengandung dua kemungkinan, tidak lebih dan tidak kurang. Keduanya tidak dapat sama-sama benar. Tidak ada kemungkinan yang ketiga. Silogisme konjuktif. Silogisme konjuktif ialah silogisme yang memiliki premis mayor dalam bentuk proposisi konjuktif, sementara premis minor dan kesimpulannya berupa proposisi kategoris. Proposisi konjuktif adalah proposisi yang memiliki dua predikat yang bersifat kontraris, yakni tidak mungkin sama-sama memiliki kebenaran pada saat yang bersamaan.